Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami percaya kuasa dari tempat yang maha tinggi mengalir di tengah-tengah kami. Kami percaya jemaat-Mu yang ada di tempat ini ataupun jemaat-Mu yang beribadah dari rumah, setiap mereka juga diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami menolak segala rancangan si jahat, pencuri benih kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap gangguan kuasa kegelapan tidak berkuasa di atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu, buat jemaat-Mu mengerti. Bahkan bergeraklah melalui perantara hamba-Mu ini Tuhan. Mampukan, perlengkapi, siapkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias, Gading Nias yang di tempat ini dan yang di rumah, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang saya kasihi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami bangga berada di penggembalaan Gereja Tiberias. Kami bangga disebut sebagai Jemaat Tiberias. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sudah bisa fokus sama saya, gak usah fokus yang lain. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada sore hari ini bisa tolong ditampilkan di layar. Tema khotbahnya adalah Different Anointing, Saul versus David saudara, atau pengurapan yang berbeda. Daud versus dengan yang namanya Saul saudara. Kita akan belajar pada sore hari ini bagaimana ada pengurapan yang berbeda. Wadahnya sama-sama diurapi dengan yang namanya minyak urapan. Tetapi minyaknya sama, urapannya sama, tapi wadahnya membuat perbedaan. Kita semua tahu bahwa Saul adalah the first king of Israel. Raja pertama bangsa Israel. Dia diurapi oleh Nabi Samuel. Alkitab katakan minggu lalu saya membahas semenjak Saul diurapi, Saul banyak melakukan perkara-perkara hebat dan gagah perkasa. Dan contoh yang kedua adalah Daud. Alkitab katakan Daud juga seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Semenjak Daud diurapi, sesuatu yang hebat juga terjadi kepada Daud. Tapi yang menarik, walaupun sama-sama diurapi, tetapi ending dari kedua orang ini sangat berbeda. Kalau saya boleh mengutip perkataan Gembala Sidang Gereja Tiberias, Gembala saudara dan saya hari Rabu kemarin, beliau berkata dalam khotbahnya, saudara dan saya boleh mengutip mengenai yang namanya minyak urapan dan perjamuan kudus. Tetapi kalau kita tidak bertobat, tidak hidup dalam kekudusan, tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, tidak sungguh-sungguh menjaga perkataan, tidak dusta, tidak tipu dan sebagainya, tidak ada kuasanya. Istilahnya Pak Pariaji, nonsense saudara. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Nah, kita akan buka dasar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan belajar mengenai perbedaan atau urapan yang berbeda antara Daud dengan yang namanya Saul. Kita akan mempelajari mengapa Saul diurapi dengan buli-buli dan mengapa Daud diurapi dengan yang namanya tanduk saudara. Ada kebenaran apa di situ? Dan kita juga akan belajar mengapa Daud dipilih menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, mengapa Saul ditolak oleh Allah. Ada kebenaran yang indah dalam firman Tuhan pada hari ini. Tapi kita buka dulu 2 Samuel 3. 2 Samuel 3 ayatnya yang pertama. 2 Samuel 3 ayatnya yang pertama. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. 2 Samuel 3 ayatnya yang pertama. Sambil tim saya mencarinya, saudara bisa buka di ayat saudara
2 Samuel 3 ayatnya yang pertama. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 2 Samuel 3 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3 ya. Peperangan dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama, sedangkan keluarga Saul kian lama, kian lemah. 2 Samuel 3 ayat yang pertama mengatakan, Daud kian lama kian kuat, Saul kian lama kian lemah. Walaupun Daud dan Saul sama-sama diurapi, tetapi Alkitab mengatakan mereka mengalami perbedaan. Daud makin lama makin kuat, sedangkan Saul makin lama makin lemah. Hal ini akan menjadi pelajaran buat saudara. Saudara gak apa-apa fokus sama saya, gak usah lihat yang lain, bilang kiri kanan saudara, fokus sama firman Tuhan bilang. Ayo dong yang siap diberkati, kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Di atas kepalamu berikan tepuk tangan. Sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Lebih keras lagi, saya siap diberkati. Kasih kembali lagi kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Nah kita akan belajar. Yang pertama adalah perbedaan pengurapan ini saudara terletak menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah proses pemilihannya. Dan yang kedua adalah wadah tempat pengurapannya. Dan yang ketiga adalah motivasi dari masing-masing raja ini. Dan kita akan belajar pada hari ini. Kita masuk pada bagian yang pertama. Apa yang kita akan membandingkan cara Saul, cara Daud menghandle visi. Atau cara Saul dan Daud menghandle urapan yang Tuhan berikan. Saya percaya pengurapan yang Tuhan berikan tidak meniadakan tanggung jawab kita. Sama-sama bilang sama saya, ketika Tuhan mengurapi saya harus bertanggung jawab. Karena pengurapan tidak meniadakan tanggung jawab saudara sebagai manusia. Sama-sama kita lihat poin yang pertama, election process. Kita akan melihat ada perbedaan dari cara Allah memilih Daud, dari cara Allah memilih Saul. Ketika mereka pertama kali belum diurapi, ketika pertama kali Nabi Samuel berjumpa dengan mereka, ketika minyak belum diteteskan kepada mereka, ketika pengurapan belum turun atas mereka, ada perbedaan dalam proses pemilihannya. Yang pertama, kita lihat bagaimana cara Allah memilih Saul dan apa yang sedang Saul lakukan. 1 Samuel 9 ayatnya yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Kis kalau saudara baca ayat ini selanjutnya, Saul dipilih oleh Allah dalam keadaan dia kehilangan keledai milik ayahnya. Dia kehilangan keledai milik ayahnya. Pada masa itu, keledai adalah gambaran dari kekayaan. Keledai digunakan sebagai oleh orang kaya, sebagai alat transportasi. Keledai adalah hewan yang mudah untuk diajarin dan pintar. Saul bisa kehilangan keledai yang gampang dijaga, gampang diajar. Saul bisa kehilangan yang namanya tugas yang menurut saya cukup mudah untuk menjaga keledai ayahnya. Karena pada masa itu kalau ada seorang keluarga yang punya keledai, maka keluarga itu dianggap keluarga kaya, prominent. Keluarga yang cukup kaya daripada yang lain. Kalau saudara ingat kisah ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia naik apa? Jangan bilang ojek online. Dia naik keledai. Nah proses ketika Allah memilih Saul sedang kehilangan keledai dari ayahnya. Saul sedang tidak dapat melakukan tugas yang menurut saya sangat kecil, sangat gampang. Tetapi Saul tidak peduli kepada ayahnya. Saul tidak dapat menjaga keledai ayahnya. Kita lihat bagaimana proses ketika Allah memilih Daud. Kita akan belajar hari ini. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya.
Kalau saudara lihat Saul dipanggil dalam keadaan kehilangan keledai-keledai ayahnya. Tapi Daud dipanggil sedang ngapain? Menggembalakan domba. Domba adalah dianggap pekerjaan rendahan yang hanya dikerjakan pelayan atau anak bungsu. Domba hewan yang lemah, gak bisa cari makan sendiri. Tapi Daud peduli dan setia menggembalakan dombanya. Bukan hanya dia harus menggembalakan seekor, beberapa ekor, 2-3 kambing ekor domba kata Alkitab. Bukan hanya pekerjaan yang rendahan, tapi dia harus menahan keinginannya. Karena nabi besar sedang datang ke kotanya. Nabi besar bukan yang datang ke kotanya, tapi datang ke rumahnya. Samuel adalah nabi yang dihormati. Samuel adalah nabi yang dipuji. Samuel adalah nabi yang terkenal. Jadi kalau ada nabi besar datang ke kota itu, apalagi datang ke rumah orang itu, maka ada sesuatu besar terjadi atas orang di rumah itu. Yang ngerti bilang amin dulu. Saya ingat berapa tahun yang lalu, ketika Pak Paryaji pertama kali datang ke yang namanya Manado, minta ampun. Orang-orang dari pegunungan pada turun datang ke Manado. Orang-orang dari lautan pada muncul. Iya, orang pada berbondong-bondong karena mereka pikir kapan lagi ada Pak Paryaji di Manado? Kapan lagi bisa lihat Pak Paryaji di Manado? Kalau Pak Paryaji waktu pertama kali muncul di BCP, minta ampun, penuhnya minta ampun. Sampai beberapa orang-orang itu terinjak-injak karena saking ramenya. Ketika Pak Paryaji bikin KKR di Boston, Cibubur, bukan Amerika. Itu sampai yang namanya di luar-luar. Nah ini hal yang sama terjadi dengan yang namanya Daud. Dia cuman, sama-sama bilang sama saya, cuman jagain domba. Dia dengar nabi besar datang ke rumahnya. Dia tahu sebagai orang Yahudi asli, sesuatu yang besar akan datang dalam rumahnya. Dia wajar kepo. Dia wajar dong mau tahu. Tapi saya suka respon Daud. Dia gak peduliin itu semua. Dia setia sama tanggung jawab yang dipercayakan sama dia. Amin. Yang pertama, catat dalam catatan saudara. Daud setia pada perkara-perkara kecil. Bilang kiri kanan saudara, mau perkara besar? Belum semuanya. Mau perkara besar? Setia sama perkara kecil. Bilang sama yang baru ngomong, mau diangkat tinggi? Setia di tempat rendah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan gak bisa pakai saya untuk melakukan yang besar. Kalau yang kecil, saya gak setia. Katakan amin. Alkitab bilang, barang siapa tidak setia kepada perkara kecil, pasti gak setia kepada perkara besar. Alkitab bilang, barang siapa tidak benar kepada perkara kecil, pasti tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya mau bilang sama saudara anak-anak muda di tempat ini, karena saya banyak anak muda. Jangan mimpi jadi CEO. Kalau hal yang kecil dipercayakan kepadamu, engkau gak jadi dengan baik. Anak-anak muda jangan mimpi punya mobil. Kalau motor aja dipercayakan sama engkau, kau gak kerjakan dengan baik. Jangan mimpi gaji 30 juta, gaji 100 juta, gaji 200 juta. Kalau gaji 2 juta aja engkau gak setia memberi apa yang menjadi bagian Tuhan. Karena Alkitab bilang barang siapa tidak dapat dipercaya untuk perkara yang kecil, maka perkara yang besar tidak akan datang kepadanya. Katakan amin. Sebelum Tuhan memakai Daud, Tuhan mau melihat dulu bagaimana Daud setia dengan 2-3 ekor kambing domba. Karena Daud akan menjadi gembala bagi bangsa Israel. Tuhan akan bilang sama Daud, kalau domba aja 2-3 ekor kamu gak setia, bagaimana kamu setia dengan orang yang banyak? Sebelum Tuhan pakai gereja Tiberias sebesar ini, Tuhan kasih jemaat 5 orang. Dimulai dengan persekutuan doa yang Ibu Darniati pimpin. 5 orang itu dilayani dengan setia. Bertumbuh sampai dengan hari ini. Gereja Tiberias udah mirip Alfamart, Alfamidi. Ada di mana-mana. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu. Amin. Saya ingat pertama kali sebelum Tuhan mempercayakan saya melayani Tuhan di gereja ini. Sebelum saya jadi pendeta, sebelum jemaatnya dipercayakan sebanyak ini. Saya ingat dulu jadi MC, jadi choir. Saya pernah jadi MC. Bukan lagi, biasa kan kalau MC di Kelapa Gading, pindahnya ke Sunter, paling jauh ke Senayan. Tapi jadi MC, bukan lagi beda kota, tapi udah beda gubernur.
Tuhan saksi. Pagi-pagi kot MC di Bandung. Sore-sore di Bogor. Malam-malam kalau jemaat ibadah selama Penin Bank jam 8 malam. Bisa Pak Pendeta? Iblis saja tahu nggak bisa. Tapi jalani dengan setia. Katakan amin. Oh, sebelum dipercaya melayani jemaat Tuhan, gereja ibadah jemaat yang banyak itu. Melayani Tuhan awal-awal. Jemaatnya banyak minta ampun. Berapa Pak Pendeta? Cuman 2. Udah 2 duduknya ujung-ujung lagi. Udah 2 yang satu di ujung mukanya kayak orang stres gitu. Saya lihat dia stres. Bukan hanya dia stres, saya pendeta lihat juga jadi ikut stres. Iya. Pak, kalau engkau punya usaha yang besar Pak, jangan langsung gampang percayakan anakmu perkara-perkara yang besar Pak. Kasih perkara yang kecil dulu sama dia Pak. Kalau yang kecil dia nggak bisa tanggung Pak. Yang besar dikasih sama dia cuma hancurin Pak. Biasanya kan gitu, generasi pertama membangun. Generasi kedua mempertahankan. Generasi ketiga ngapain? Saudara yang ngomong. Saya lihat anak saya Genesaret, saya kan masa kecil saya bukan lagi miskin, kismin. Saya lihat anak saya Genesaret apa-apa terpenuhi, apa-apa ada. Saya bilang sama istri saya depan anak saya, Gene, nanti kalau udah gedean dikit, papa akan keras sama kamu. Dia bilang, apa? Papa akan kejam nanti kalau udah besar. Hah? Pak, keras sama anakmu selagi masih ada harapan. Lebih baik dari kecilmu engkau tegas, engkau ajar dia. Daripada ketika nanti udah besar, di masa tuamu, dia membuat engkau segan untuk meninggal. Karena engkau ngerasa, ada banyak orang tua cerita sama saya. Anaknya dikuliahin luar negeri mahal-mahal. Tapi kembali dari luar negeri jadi kurang ajar. Saya aja kuliah dalam negeri biasa aja. Kita buka lagi satu ayat. Sama-sama. Sama-sama kita lihat. 1 Samuel 17. Ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tetapi sama-sama bilang sama saya selalu pulang. Daud yang saudara baca hari ini, Daud yang berbeda dengan Daud yang sebelumnya. Ini Daud yang sudah terkenal. Ini Daud yang sudah mengalahkan Goliat. Ini Daud yang sudah menjadi ajudannya presiden, ajudannya raja. Tetapi sekalipun dia sudah terkenal, sudah besar, sudah maju, sudah hebat hidupnya, Alkitab katakan Daud selalu pulang. Untuk ngapain? Gembalakan domba ayahnya. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada orang yang terlalu besar untuk melakukan perkara yang kecil. Kasih keras lagi, tidak ada orang yang terlalu tinggi untuk melakukan hal yang rendah. Amin. Berkatmu boleh naik, promosimu boleh nambah, uangmu boleh lebih banyak, tapi hatimu jangan pernah berubah. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya nggak pernah lupa ketika pertama kali Pak Pariaji mempercayakan saya sama teman-teman jadi asisten gembala sidang. Ditulis di suara gembala di buletin, wih bangganya minta ampun. Jadi asisten hamba Tuhan besar, asisten gereja besar. Sampai di rumah mama saya bilang, "Bantat, cuci piring. Bantat, buang sampah." Selama beberapa minggu asal cuci piring, buang sampah, pergi ke pasar selalu saya. Saya lakukan. Mama saya bilang, kamu di gereja boleh asisten gembala sidang. Tapi di rumah kamu asisten rumah tangga. Iya, ini mama saya nonton, tanya mama saya. Saya cuci piring, saya gak bilang sama mama saya, oh mama. Mama suruh saya cuci piring. Ini tangan mendoakan jemaat mama. Mama tahu apa itu neraka? Gak ada. Ini mama saya nonton nih. Mama saya saksi. Cuci piring. Banyak anak muda zaman sekarang gayanya kebesaran. Banyak anak muda zaman sekarang. Oh, karena papanya orang kaya. Yang kaya papamu bukan engkau.
Yang punya uang itu papamu bukan engkau. Yang membangun karir itu papamu bukan engkau. Banyak anak-anak muda, papanya rendah hati, papanya pekerja keras, papanya baik, tapi anaknya baik juga. Bilang kiri kanan saudara, dari yang kecil, yang besar akan datang. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Jangan mimpilah pengen minta pasangan hidup anak-anak muda. Dirimu aja kok gak bisa urus. Tuhan bilang dirinya aja sendiri gak bisa diurus, apalagi kau kasih pasangan hidup. Jangan mimpilah punya keturunan. Tumbuhan sama binatang aja mati mulu di rumah. Apalagi dikasih keturunan. Amin. Yang kedua kita lihat saja saudara. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Wadah pengurapan. Ini keren banget. Wadah pengurapannya. Daud diurapi dengan tanduk. Saul diurapi dengan. Pulang aja yuk. Saul kita lihat 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Diciumnya dia sambil stop sampai di situ. Saul diurapi dengan buli-buli. Oke, kita lihat 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Daud diurapi dengan apa? 1, 2, 3. Samuel yang berisi minyak itu dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saul diurapi dengan buli-buli. Daud diurapi dengan tanduk. Apa bedanya? Saya percaya kalau Alkitab kita mau pelajari dengan kerendahan hati, Alkitab akan mengejutkan kita dengan pewahyuan yang luar biasa. Katakan amin. Saya percaya Alkitab saudara baca, kalau saudara baca Alkitab, kalau udah selesai baca Alkitab saudara, Pak sudah selesai Pak. Kejadian sampai Wahyu, baca lagi. Saya udah 2 kali Pak baca Alkitab, 3 kali. Udah 3 kali Pak, 4 kali. Udah 4 kali Pak, 5 kali. Sampai kapan baca Alkitab? Sampai engkau dipanggil Tuhan. Amin. Karena baca Alkitab berbeda dengan baca novel. Engkau baca Alkitab, sekarang saya tahun ini baca untuk kesekian kalinya lagi. Baru sampai di kitab Keluaran. Istri saya lebih hebat lagi dari saya pendeta. Versi bahasa Indonesia udah selesai. Dia baca sekarang versi Inggris udah selesai. Dia baca lagi dengan versi yang lain. Dan setiap kali kita baca Alkitab, kita gak buru-buru, pelan-pelan aja. Contoh Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Tenang. Kalau Tuhan gembala, saya domba, saya pasti dipelihara. Takkan kekurangan aku. Iya ya. Kalau dia yang jadi gembala, dia akan memelihara hidup saya. Baca Alkitab begitu. Seorang hamba Tuhan besar Billy Graham ditanya oleh wartawan apa rahasia kesuksesan dari pelayanannya. Dibilang ada 3. Wartawan tulis apa? Yang pertama, read your Bible. Oke, read your Bible. Yang kedua, read your Bible. Yang ketiga, read your Bible. Baca Alkitabmu Pak. Baca Alkitabmu Bu. Anak-anak muda, baca Alkitabmu. Di dalam Alkitab saudara dan saya, ada rahasia kuasa yang luar biasa. Ada rahasia hikmat yang luar biasa. Ada rahasia mukjizat yang luar biasa. Yang percaya boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Apa yang dimaksud? Saul dan Daud sama-sama diurapi dengan minyak. Minyak adalah bahasa Ibrani shemen, yaitu gambaran roh Allah. Walaupun dua-duanya menerima pengurapan yang sama dengan roh yang sama, tapi wadahnya berbeda. Samuel mengurapi Saul dengan buli-buli. Dalam bahasa asing menggunakan kata pak. Buli-buli adalah buatan manusia. Dibuat dari mineral yang mahal, berkualitas, atau istilah gampangnya alabaster. Dibuat dari mineral yang mahal dan berkualitas, merupakan gambaran kepintaran, kebesaran, kekuatan manusia. Saul
Buli-buli mahal, hebat, kuat, gambaran kekuatan manusia. Dan tanduk kelihatannya lemah, kelihatannya nggak keren, kelihatannya nggak bagus. Tapi tanduk adalah gambaran Allah mengurapi Daud dengan tanduk adalah gambaran kekuatan Allah. Saudara baca di Alkitab. Dalam kitab Mazmur Daud sering bilang, engkau meninggikan tanduk keselamatanku. Engkau menopang tanduk keselamatanku. Engkau memberikan aku tanduk kemenanganku. Selalu tanduk gambaran kekuatan Allah. Gampangnya begini jemaat Tuhan pada hari ini. Apa yang membuat Daud dengan Saul berbeda? Karena yang pertama, Saul was the human desire for a king. Saul menjadi raja karena kemauan manusia. Saul menjadi raja karena kemauan manusia. Arti dari nama Saul yang diminta. Arti dari nama Daud beloved, yang dikasihi. Saul menjadi raja karena bangsa Israel meminta kepada Allah. Kami ingin seperti bangsa yang lain. Kami pengen punya raja. Allah bilang sama Samuel, aku rajamu, aku pemimpinmu. Tapi bangsa Israel bilang enggak. Kami pengen punya raja seperti bangsa yang lain. Allah merasa ditolak oleh bangsa Israel. Allah bilang sama Samuel, pergi ke rumah Kis, Saul jadikan dia raja. Saul adalah raja yang dipilih oleh manusia. Tapi Daud menjadi raja karena God desire. Karena kerinduan atau kemauan dari Tuhan. Gak apa-apa. Hari ini karena perbuatan manusia. Yang lain naik, bukan engkau yang naik. Tapi jangan takut. Selama masih manusia yang buat, Tuhan dapat mengangkat engkau lebih tinggi dari yang manusia buat. Amin. Gak apa-apa, Saul gambaran kekuatan manusia. Saul gambaran kepintaran manusia. Saul gambaran kemampuan manusia. That's why Saul memimpin dengan apa? Dagingnya. That's why Saul membuat agar banyak orang manusia senang sama dia. Bukan Tuhan yang senang sama dia. Tapi Daud gambaran kelemahan. Dikejar oleh Saul, dikejar oleh Absalom. Dalam keadaan-keadaan sukar. Daud membiarkan hatinya dibentuk oleh Allah. Sama-sama bilang sama saya, yang saya kejar perkenanan Tuhan, bukan manusia. Kasih keras suaramu, yang saya kejar perkenanan Tuhan, bukan manusia. Yang saya percaya, kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti buka jalan. Kasih tepuk tangan Tiberias Gading Nias. Kita lihat lagi, saya buktikan sama saudara bahwa Saul adalah dibuat karena manusia, menjadi raja karena manusia. 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Saul lebih memilih menyenangkan orang banyak walaupun prinsipnya melanggar firman. Saul lebih takut kehilangan dukungan orang banyak. Fear of losing people. Saul lebih memilih orang banyak dukung dia gak peduli sama firman. Saul ini politikus sejati. Bagi dia lebih baik populer di mata manusia, urusan Tuhan urusan nanti. Saul ini lebih mementingkan pendapat orang. Saul ketika dalam keadaan terjepit, rakyat hendak meninggalkan dia. Pada masa itu urapan imam, urapan raja berbeda. Yang boleh bakar korban bakaran hanya imam. Yang ngerti bilang amin. Raja gak boleh. Tapi karena Saul melihat orang banyak ninggalin dia mulai insecure, dia mulai ketakutan. Dia ambil haknya imam. Dia bakar sendiri. Sama-sama bilang sama saya. Yang penting Tuhan tidak tinggalin saya. Ada banyak orang. Semua orang boleh dukung saudara. Tapi kalau Tuhan tinggalin saudara, engkau pasti kalah.
Tapi semua orang boleh tinggalin saudara. Tapi Tuhan dukung saudara. Engkau pasti menang. Amin. Sama-sama bilang sama saya, takut Tuhan lebih penting daripada takut manusia. Menghormati Tuhan lebih penting daripada menghormati manusia. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya hormat sama gembala sidang saudara dan saya pendeta Pak Aryaji. Di mana khotbah? Dia lebih takut sama Tuhan daripada manusia. Satu hari beliau diundang sama salah seorang konglomerat dalam acara anniversary pernikahan mereka. Pak Aryaji khotbahnya gak pakai tedeng aling-aling. Di saat para pengusaha-pengusaha gede kumpul, beliau khotbah, ya para pengusaha, suami-suami yang punya orang ketiga, kalau mati gak ke surga, mati masuk perut bumi, masuk neraka. Itu di ballroom para pengusaha gak ada yang jawab, diem semua. Ya pengusaha harus hidup jujur, jangan gak jujur, harus takut akan Tuhan. Diem aja. Sampai ibu gembala bilang, ya ampun Gideon. Kan pendeta biasa kalau khotbah depan pengusaha beda kan. Tapi Bapak Aryaji bodoh amat. Yang penting takut Tuhan daripada takut manusia. Amin. Suatu hari ada seorang pianis ternama bermain di sebuah stadion. Selesai dia main, seluruh penonton stadion tepuk tangan. Bravo, bravo, we want more, we want more, we want more. Si pianis lihat, dia masuk ke dalam. Manajernya bilang, ayo main lagi dong. Banyak orang pengen main lagi. Dia bilang, saya gak mau main lagi. Lu kenapa gak mau main lagi? Saya kecewa. Lu semua penonton tepuk tangan kok. Tapi ada satu yang gak tepuk tangan. Terus manajernya bilang, kenapa pedulin yang satu? Dia bilang, saya gak peduli. Semua di stadion boleh gak tepuk tangan. Tapi kalau yang satu orang itu beri tepuk tangan, saya sudah puas. Memang siapa orang itu? Dia guru piano saya. Saudara mau saya ngerti maksud saya? Saya belum makan siang ya. Bagi dia, yang paling penting gurunya. Bagi saya pendeta di Tiberias, juri saya Tuhan, saudara, sama gembala saya. Sisanya gak peduli. Bisa ngerti maksud saya? Kalau Tuhan disukakan, manusia pasti suka. Amin saudara. Kita lihat lagi satu ayat biar saudara bisa mengerti. Sama-sama, saya sudah lama pakai masker seketat ini ngap juga saudara. Kita doalah, ini udah basah semua di sini. Kita doa agar pandemi ini segera berlalu, amin. Kita lihat 1 Samuel 10, ayatnya yang ke-22. Sama-sama kita baca. 1 Samuel 10 ayat yang ke-22. 3, 2, 1, ya. Saya bisa lihat saya ke saya. Gampangnya begini. Ini ayat setelah Saul diurapi. Sama-sama bilang sama saya ketika saya diurapi. Sesuatu yang hebat terjadi. Saul udah diurapi. Saul udah lihat banyak hal hebat terjadi. Dan Allah memilih bangsa Israel raja dengan cara undi. 12 the tribe of Israel dikumpulin. Dilempar undi. Jatuhlah kepada suku Benyamin. Suku Benyamin keluarganya dikumpulin. Suku-suku dari Benyamin keturunan dikumpulin. Istilahnya keluarga-keluarga, family 100 lah. Dikumpulin, dilempar lagi undi. Jatuh ke keluarga Saul, Kis. Udah jatuh ke keluarga Saul, Kis. Anak-anaknya dilempar lagi undi. Jatuh ke siapa? Saul. Tapi kita bilang apa? Saul ngapain? Sembunyi di belakang barang kata Alkitab. Artinya Saul gak benar-benar percaya bahwa Tuhan mengurapi dia. Saul yang kedua, dia lebih fear of what people think. Dia ketakutan dengan apa kata orang nanti. Kok dia yang dipilih?
Kok saya yang jadi raja? Nanti apa kata suku Dan? Nanti apa kata suku Yehuda? Nanti apa kata suku yang lain? Ada banyak orang hari-hari ini gak bisa tidur bukan karena masalah. Karena mikirin omongan orang. Karena mikirin pikiran orang. Bagaimana nanti ya? Apa pikiran Eda itu? Apa pikiran tetangga itu? Ada banyak orang gak bisa maju karena terlalu banyak mikirin pikiran orang. Gampangnya, kalau yang kau lakukan gak melanggar firman, gak melanggar hukum, gak merugikan orang lain, apapun yang orang ngomongin, masa bodoh. Katakan amin. Selama gak melanggar firman, gak melanggar hukum, gak ngerugiin orang lain, maju terus. Katakan amin. Amin saudara. Gak usah pusingin sama pikiran orang. Gak usah pusingin sama pendapat orang. Selama gak melanggar firman, gak melanggar hukum, gak rugiin orang lain, maju terus. Kalau dikit-dikit pikiran orang, kau gak akan maju-maju. Bilang kiri kanan saudara, selama gak melanggar firman, gak melanggar hukum, gak rugiin orang lain, maju terus. Amin. Saul, dia terjebak sama pikiran orang. Apa kata orang nanti? Apa kata orang nanti? Apa kata orang lagi? Pusing. Dalam hidup ini kalau semua kata orang, saya ingat ketika saya awal jadi pendeta. Saya pakai dasi segini, kecil. Ada ibu-ibu bilang di sebuah cabang, Pak Pendeta, udah jadi pendeta, jangan duniawi dong. Pakai dasi kecil-kecil, dasi yang gede dong. Saya pakai dasi yang gede minggu depan. Di cabangan ada ibu-ibu, Pak Pendeta, masih muda, pakai dasi yang kecil dong, jangan yang gede. Kalau saya ikutin semua orang, saya pakai 2 dasi. Dan gua akan bilang saya orang gila. Betul apa tidak? Tiberias pertama kali yang membuat ibadah di bioskop. Gereja pertama yang bikin ibadah di mall Tiberias di Jakarta. Kalau Pak Pariaji mikirin pendapat orang, gak akan jadi Tiberias. Kalau Pak Pariaji sama Ibu Darniati mikirin pendapat orang, gak ada ini gereja. Yang perlu kita pikirkan apa yang Tuhan pikirkan soal kita. Bukan apa yang manusia pikirkan soal kita. Amin. Karena selama Tuhan mikirkan kita baik, kita tulus, kita lurus, kita benar, engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Mama saya selalu bilang gini sama saya. Keadaanmu boleh gak baik-baik, nak. Tapi selama hubungan kamu sama Tuhan baik-baik, hidupmu pasti baik-baik aja. Tapi keadaanmu sedang baik-baik, tapi hubunganmu sama Tuhan gak baik-baik, hidupmu gak akan baik-baik saja. Yang penting pendapat Tuhan. Yang penting apa yang Tuhan pikir soal kita. Berikutnya, Saul, dia pergi cari arwahnya Samuel. Dia panggil seorang perempuan yang bisa memanggil kuasa gelap. Dia datengin perempuan itu dan perempuan itu memanggil arwahnya Samuel. Padahal bukan arwahnya Samuel, tapi kuasa gelap yang menyamar jadi arwahnya Samuel. Hari-hari ini ada banyak pengajaran yang bikin aneh-aneh. Ada jemaat DM saya tanya, Pak Pendeta, boleh nggak memiliki spirit doll? Boneka arwah. Udah deh, jangan aneh-aneh. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan aneh-aneh. Ayo bilang kiri kanan, lu jangan aneh-aneh. Bilang. Boneka arwah, ya ampun saya lihat di Tokopedia. Boneka arwah, spirit doll, yang belum ada arwahnya 800.000. Yang sudah dikasih arwah 1,2. Murah banget roh lo. Dasar murahan. Iya. Spirit doll, ada perempuan bilang, Pak, karena kalau ada spirit doll, kalau kita belum punya anak, kita pakai boneka itu, kita gendong-gendong, kita bisa subur. Mau subur? Ambil pupuk kandang. Kau taruh di sini. Kalau mau gila jangan nanggung. Spirit doll. Kemarin saya sama istri saya beliin baju Spiderman buat anak saya.
Itu mainan toko anak-anak loh. Toko anak-anak. Di dekat kasirnya, mereka jual itu. Boneka itu. Terus saya tanya, Pak ini apa? Sama kasirnya, oh itu Pak yang lagi ngetren. Bapak mau, enak aja loh bilang. Saya bayangin nih kalau ada anak Tuhan yang gak ngerti firman. Atau ada anak Tuhan yang gak datang di jam 2 hari ini. Dia ambil itu spirit doll. Karena sayang sama anaknya. Dia kasih. Tolak dusta, tolak tipu, Tuhan saksinya. Saya pernah melayani sebuah keluarga. Yang karena papa mamanya sibuk. Anaknya tiap kali main sama boneka. Dan kalau lagi sedih dia ngomong sama bonekanya. Kalau lagi nangis dia cerita sama bonekanya. Kalau lagi ada masalah dia ngomong. Dan mamanya hubungin saya. Minta didoain. Kenapa? Karena semenjak itu dia minta sama pembantunya, Mbak kasih makan dong. Saya minta makan 3. Ada temennya? Enggak. Ada teman saya ada 3 orang. Naik ke atas pembantunya kasih makanan. Enggak ada orang. Cuman dia sama bonekanya. Bahkan malam-malam dibilang anaknya cerita. Itu bonekanya kalau lagi sedih, dia lagi sedih. Bonekanya bisa elus-elus dia. Makanya kita bilang jangan ada padamu. Jangan membuat patung baik yang di bawah bumi. Atau yang di atas bumi yang menyerupai apapun juga. Karena alam roh itu ada. Roh itu ada. Saya nggak peduli saudara sepintar apapun, tetapi kalau saudara kasih misalnya bangunan atau media apapun, makanan, lukisan, itu ada. Kalau saudara ngomong sama dia, cerita yang sedih-sedih, saudara menganggap dia sebagai sesuatu yang bisa diajak ngomong, kuasa gelap lihat itu, masuk ke situ. Saya datang, saya ambil bonekanya, anaknya nangis, wah. Papanya bilang, papanya orang logik. Pak itu boneka beli di Amerika. Saya bilang bodoh amat. Mau bebas nggak saya bilang. Saya ambil bonekanya. Wah anaknya kayak tantrum. Wah. Saya urapin. Minta minyak tanah. Kita bakar. Iya benar. Tuhan saksi omongan saya benar apa enggak nih. Ketika saya bakar. Biar yang tidur pada bangun. Ketika dibakar. Sampai hari ini. Gak ada lagi yang ganggu keluarganya. Hati-hati. Satu-satunya boneka yang baik yang saya tahu cuma Susan. Susan. Besok gede. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan aneh-aneh deh bilang. Nah lo jangan aneh-aneh deh bilang. Ada jemaat DM saya. Pak tolong doain. Anak saya sakit. Udah beberapa hari gak mau makan. Kita kan sebagai pendeta penuh belas kasihan. Saya jawab ya dalam nama Yesus. Anak ibu. Iya Pak nama anak saya Butter. Saya bilang Butter. Butter kan mentega kan. Tapi kan ada beberapa suku di Indonesia kan yang kasih nama anaknya unik-unik kan. Contohnya Batakaro. Kalau Batakaro kasih nama anak apa yang dia lihat dikasih nama. Contohnya lahir dia lihat meja. Dikasih nama meja sembiring. Iya memang begitu. Dikasih dilihat nama ada payung. Dikasih nama Payung Simanjuntak. Jadi mungkin bayangan saya kan gak mau seuzon kan. Bayangan saya mungkin ketika anaknya lahir. Papanya lihat mentega. Biar ke barat-baratan dikasih butter. Jadi saya doain ya dalam nama Yesus. Anak ibu butter, sempurna sehat. Terus dibilang lagi Pak. Karena udah dibawa ke berbagai macam dokter dekat kompleks saya. Dokter gak bisa nanganin. Saya kan tambah sedih. Saya pikir udah mungkin kanker, mungkin tumor. Ya diberkati iya Pak. Karena dokter bilang. Dokter belum pernah nanganin marmut. Nggak ngerti ya, saya ulang. Ada jemaat DM saya.
Ini DM saya nih, Shalom nih, lantai 3, lantai 4, lantai 2 ya. DM saya, dia bilang anaknya sakit. Udah gak mau makan, muntah-muntah, dan namanya butter. Saya gak curiga dong. Dia bilang udah pergi ke berbagai macam dokter di dekat rumahnya, gak ada yang bisa nanganin. Saya pikir berat dong. Tapi ketika saya bilang dalam nama Yesus anakmu sempurna sehat, saya mau bilang kasih perjamuan. Urapi dengan minyak. Karena dokter bilang belum pernah nanganin marmut. Bodoh amat. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan aneh-aneh deh bilang. Jangan aneh-aneh deh. Istri saya kan suka sama yang namanya anjing. Kami punya anjing di rumah namanya Tosca. Tosca datang, Tosca sini nak, sini nak. Sini nak, sini nak. Saya bilang nggak ada Simanjuntak berbulu begini, saya bilang. Nggak ada Simanjuntak berbulu begini. Simanjuntak tuh ganteng-ganteng. Tapi nanti yang jam 8 saya nggak tahu. Nih dikit lagi kan Sincia ya. Ya, Kyonghee ya. Ya, kalau udah ikut Tuhan, ikut Tuhan. Jangan aneh-aneh. Ya. Katanya tahun macan air. Saya nggak pernah lihat macan di air. Udah, saya mau bilang maaf ya. Kalau udah ikut Tuhan, ikut Tuhan. Jangan aneh-aneh deh. Gak usah percaya sia-sio. Lo siapa lo? Gue anjing. Lo apa? Babi. Mantap dong. Kita panggang sedap. Di sini nih ada jemaat nih. Hamil 7 bulan, 8 bulan. Kalungnya ada gunting. Gunting kecil. Saya bilang, Bu itu apaan Bu? Wah ini penolak bala. Saya bilang kecuali kau pengen anakmu jadi tailor, tukang jahit, kau pakai itu gunting. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan aneh-aneh deh bilang. Lu jangan aneh-aneh bilang. Jangan lihat tarot-tarot lagi, jangan lihat lagi horoskop. Mau apapun tahunnya, saya percaya setiap tahun bersama dengan Yesus, tahun yang diberkati oleh Tuhan. Tutup Alkitab saudara, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Meteraikan firman-Mu bertemu berakar berubah menjadi remah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan yang balaskan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap memberi yang terbaik. Tiberias Gading Nias yang ditempati dan di rumah. Sama-sama kita katakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.